Jadi kita cicipi sekarang salah satu peserta lomba yang mengikuti lomba masak ini dengan bahan dasar gula aren. Nah ini belum di dessert yang dia akan percantik lagi. Tapi moga-moga ini kalau kita rasa ini sudah menampilkan sejuta rasa. Tekstur lembut. Mana gula arennya menonjol? Menonjol gula arennya. Yang pasti kalau DP gula aren ini manyos. Ini kegiatan diadakan oleh Dinas Pariwisata berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi. Seperti apa Bapak melihat kegiatannya pada sore hari ini? Yang pasti ini menjadi salah satu bentuk kegiatan yang akan memajukan ekonomi kreatif, terutama kuliner di tingkat Kabupaten Toli-Toli, sehingga bisa menjadikan salah satu gula aren ini produk unggulan yang ke depan menjadi bahan dasar entah makanan maupun kue yang tentunya bisa kita pasarkan bukan cuma di Kabupaten Toli-Toli dan tentunya bisa lebih luas lagi. Dan menjadi ciri khas Toli-Toli ya gula aren ini untuk sekarang. Ya, untuk kegiatan ekonomi kreatif seperti ini, kira-kira dari pemerintah daerah, Bapak sebagai Kepala Dinas Pariwisata, seperti apa harapannya ke depan untuk kegiatan seperti ini? Untuk kegiatan akan kita tingkatkan lebih lagi, mungkin akan disupport oleh pemerintah maupun sehingga akan membuka juga lapangan kerja, terutama dari sisi penyajian makanan, entah itu produk rumah tangga maupun yang komersil yang sudah berskala besar, dan menjadikan tentunya kuliner Toli-Toli ini bisa dikenal bukan cuma di Toli-Toli tapi mungkin dikenal sampai di daerah luar. Baik. Terakhir Pak Kadis, mungkin Bapak sedikit ada himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk lebih mencintai produk khusus makanan lokal Toli-Toli seperti itu. Ya, makanya tidak henti-hentinya setiap kegiatan yang menggunakan bahan dasar terutama produk lokal kita harus selalu mensupport agar biar bagaimana kita mencintai produk lokal itu sehingga jangan cuma untuk menjadi cuma hari ini cuma menjadi, tetapi berkesinambungan terus dan cintailah produk kita sendiri. Ini terakhir Pak Kadis, kita kan sebagian lumbung utama dari IKN, gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, terutama gula aren bisa menjadi primadona seperti itu dan bisa diekspor ke IKN. Penyangga ibu kota Nusantara nanti termasuk kota Toli-Toli. Makanya saya yakin suatu saat dengan ini kita canangkan terus. Ini menjadi salah satu produk yang bisa menjadi penyupport juga untuk IKN nanti. Dan biar bagaimanapun Toli-Toli salah satu daerah yang akan menopang IKN nanti. Ini memang teksturnya padat ya? Ya, padat. Padat karena kukus ya? Iya. Iya. Ini bukan bantet toh? Enggak, bukan bantet. Iya. Berarti minumannya apa? Minumannya serba. Serba. Ya. Oke, ini biar komposisinya bagus. Cerinya jangan satu. Oh, ya. Ada, ya. Jangan satu cerinya. Iya. Udah dicoba? Kenyal? Kurang kencang? Oke. Pokoknya yang juara gula aren, bukan yang lainnya. Yang mana coklat Andigo itu? Coklat bubuk. Yang hitam. Bubuk apa batang? Ya, bubuk. Yang ini coklat Oreo bubuk juga. Tapi memang kalau udah bahannya pulut iya, begitu sudah. Begitu. Apalagi ditambahkan dikukus. Iya, basah. Iya. Ini memang begini teksturnya. Iya. Bahan apa ini? Pakai tepung apa? Tepung terigu sama tepung terigu. Beras. Tepung beras. Iya, sama tepung terigu campur. Oke. Jadi disajikan hanya begini. Oke. Terus hiasannya apa? Oh itu. Ya. Kalau biasa lebih berwarna lagi ya. Dalam satu plate ini kayak kurang nonjok warnanya. Tapi itu bagus itu. Hah? Gulanya yang tidak Gulanya kalau kita mau pakai jelas kita harus pakai pewarna. Cuma ini kan memang nggak pakai pewarna. gula asli ini. Berarti gulanya memang gula aren ya. Gulanya tidak pewarna. Kalau kita mau kasih yang bawang merah, nanti kita harus tambah pewarna. Ini boleh juga kamu slice.
kamu slice boleh juga. Karena kan sudah dibawa, dipergunakan dong. Kalau udah dibawa. 40 menit lagi. Ya izin Pak Ronald, ini Ya. kan Bapak sebagai salah satu dewan juri di Festival Aren Toli-Toli. Kira-kira dari 10 tim yang berlomba, berkompetisi untuk menonjolkan hasil olahan dari gula aren sendiri, kira-kira kriterianya seperti apa Pak Ronald? Yang pasti kan karena temanya kan gula aren. Berarti yang jadi primadona adalah gula aren. Karena gula aren kan di sini khususnya di Desa Malangga itu pusatnya di Toli-Toli untuk gula aren ya. Karena gula aren punya ciri khas wangi kelapanya, warnanya, rasanya. Jadi intinya festival gula aren di setiap masakan yang jadi primadona adalah gula arennya. Entah itu makanan ataupun minuman Ya. seperti itu. Dan juga memang lebih kompleks prosesnya, lebih tinggi nilainya. Lebih kompleks bahannya, lebih tinggi juga nilainya. Betul. Dan bahannya juga mudah didapat begitu ya? Iya. Oke, ini kan Bapak sebagai salah satu juri begitu. Kira-kira untuk kegiatan seperti ini merupakan perdana begitu ya di Kabupaten Toli-Toli? Iya, perdana sepertinya. Kira-kira untuk kedepannya seperti apa harapan Bapak sebagai dewan juri begitu? Karena ini bagus ya, kalau ke depannya kalau bisa sih per 4 bulan ada. Karena kan di sini nggak cuman ada gula aren ya. Di sini juga kita bisa bikin festival masak, tapi yang dari hasil laut atau dari kebun lain, atau kan karena nggak hanya gula aren, cuman karena ini perdana, saya rasa udah cukup bagus. Oke, berarti ini terobosan yang luar biasa. Ya, jadi saya sangat apresiasi melihat antusiasme masyarakat, khususnya ibu-ibu yang ikut dalam lomba membuat kue dan minuman berbahan dasar gula aren. Artinya kalau responnya seperti ini, antusiasmenya bagus, artinya kita berharap bahwa ke depannya pelaku-pelaku ekonomi, khususnya ibu-ibu yang membuat makanan atau kue-kue dari berbahan dasar gula aren itu akan semakin banyak. Itu bisa memberikan juga positif kepada wisatawan atau pengunjung-pengunjung yang datang ke Toli-Toli mencari kuliner-kuliner yang lebih variatif, khususnya yang berbahan dasar gula aren di Toli-Toli. Kemudian tentu saja itu akan memberi dampak ekonomi kepada pelaku-pelaku ini. Jadi ini kan baru kali ini kami laksanakan. Kedepannya kan pasti kita ingin pelaku-pelaku yang menjual atau menyiapkan, menawarkan kue-kue khas yang berbahan dasar gula aren itu semakin banyak di Toli-Toli. Kedepannya kami mungkin akan masuk lagi kepada bagaimana manajemen, ya kan, manajemen produksi dan pemasarannya. Karena bagaimanapun ibu-ibu ini mungkin masih minim terkait dengan bagaimana manajemen bisnisnya. Karena ini kan kita pasti ujung-ujungnya adalah kepada bisnis catering, kemudian bisnis food and beverage, pastry. Kan ini kue-kue basah ini dia masuk jenis pastry. Bisa masuk di hotel-hotel, bisa juga mereka punya gerai sendiri, atau mungkin mereka bisa masih punya alternatif untuk berjualan secara online. Jangka panjangnya kan mereka harus punya gerai-gerai dan mereka bisa bekerja sama dengan hotel, bisa bekerja sama dengan catering untuk bisa mendorong usaha-usaha mereka sebagai
pelaku-pelaku yang membuat kue atau makanan-makanan yang berbahan dasar gula aren. Melalui kesempatan ini, kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi tentu akan menciptakan langkah-langkah yang tentunya kita akan ambil ke depan agar lebih berkembang lagi. Dan mungkin kue khas Toli-Toli akan menjadi salah satu target untuk ke depan lagi. Ya, jadi saya titip pesan kepada semua peserta karena saya sempat mencicipi hampir semua peserta yang 10 yang mengikuti lomba ini, hampir semuanya enak, ya kan, dan variatif, macam-macam. Yang pesan saya artinya jangan cuma sampai di sini. Mereka kembangkan ini sebagai sebuah bisnis yang akan punya dampak ekonomi kepada mereka, karena ibu-ibu ini adalah pelaku-pelaku yang potensial sekali untuk mendukung ekonomi di Kabupaten Toli-Toli, khususnya untuk UMKM-nya ya, dengan menjual atau bekerja sama dengan yang tadi saya sebutkan, bisa hotel, bisa catering, atau mereka bisa menjual sendiri ya kan. Tapi kalau saya dorongnya paling bagus kolaborasi dengan hotel maupun dengan catering supaya bisa lebih cepat dikenal. Karena kalau hotel kan banyak orang yang datang. Ketika breakfast, makan, oh ini kue apa? Langsung dicicipi, enak juga. Ini dari mana? Di mana bisa beli kue seperti ini? Kira-kira begitu. Kalau biasanya dia cuma sendiri, biasanya hanya orang lokal saja yang ketahui. Tapi kalau masuk kerjasama dengan hotel-hotel, dengan catering, akan lebih banyak, lebih luas jangkauannya orang kenal.